Sehat, Ustaz? Alhamdulillah tambah sehat Kang Asep ya, tambah seger. Amin, amin. Gimana batuk-batuknya berkurang? Alhamdulillah sesuai yang terbaik dari Allah. Amin, Masya Allah, amin. Kita mulai aja ya Ustaz ya. Tafadhal. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Sahabat-sahabat yang berbahagia dimanapun sahabat berada, gimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, syukurillah, Allah Akbar. Mudah-mudahan keadaan sahabat semua berada dalam kesehatan, mudah-mudahan yang sakit mudah-mudahan menjadi penggugur dosa, yang sakit juga mudah-mudahan Allah sembuhkan dan menjadi kifarat untuk dosanya juga. Insya Allah pada pagi hari ini, hari Senin, tanggal 18 Mei 2020, atau juga bertepatan pada tanggal 25 Ramadan 1441 Hijriah, Allah menakdirkan kita untuk bisa bertatap muka lewat HP, lewat laptop, lewat media sosial. Allah takdirkan kita untuk bisa berkumpul, Allah takdirkan kita untuk bisa melakukan yang terbaik. Ya, mungkin hari ini hari yang terakhir buat kita, makanya kita gunakan hari ini menjadi hari-hari yang Allah cintai, hari-hari Allah yang ridhoi. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan kembali lagi menyimak kajian, kita akan berdiskusi. Insya Allah materinya tentang cinta Al-Quran. Ya. Yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Sigit Bayu Anggoro. Kepada Ustadz kami persilahkan. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga Allah yang maha baik, yang maha melihat, maha menatap, menjadikan pertemuan kita di pagi hari yang penuh berkah ini menjadi pertemuan yang penuh dengan rahmat, berkah, serta dalam keridhoannya. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabat semuanya pagi ini? Mudah-mudahan senantiasa sehat dan dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah masuk di tanggal 25 Ramadan. Tanggal ganjil ya, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal ibadah kita di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita berkahnya Lailatul Qadar. Tidak ada di antara kita yang masih hidup kecuali pasti melewati Lailatul Qadar. Namun pertanyaannya, apakah dia dapat berkahnya Lailatul Qadar? Maka jawabannya belum tentu. Nah, siapa mereka yang dapat berkahnya Lailatul Qadar? Yaitu satu yang berniat di dalam hatinya. Dua yang berdoa kepada Allah agar diberikan berkahnya Lailatul Qadar. Yang ketiga, tentu yang berusaha untuk menghidupkan Lailatul Qadar dengan amal-amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dengan salat, dengan baca Al-Qur'an, dengan memperbanyak istighfar, memohon ampunan Allah, dengan memperbanyak taubat, dengan memperbanyak muhasabah, dan seterusnya. Maka merekalah yang akan mendapat berkahnya Lailatul Qadar. Apa berkah Lailatul Qadar itu? Yaitu amal yang kita lakukan di malam itu lebih baik nilainya dari melakukan amal selama 1000 bulan. Jadi lebih baik dari amal 1000 bulan. Jadi yang sholat di malam Lailatul Qadar nilainya lebih baik dari sholat lebih dari 1000 bulan. Yang ngaji di malam Lailatul Qadar ngajinya dinilai lebih dari 1000 bulan. Yang beristighfar mohon ampunan Allah di malam Lailatul Qadar, maka mereka istighfarnya lebih baik dari 1000 bulan. Khairum
min alfi syahrin. Itu firman Allah dalam surat Al-Qadar. Oleh sebab itu, tidak ada kebahagiaan bagi kita selain kebahagiaan diberikan kesempatan menikmati 10 malam terakhir ini, dan kebahagiaan diberi kekuatan serta kesehatan untuk beribadah di 10 hari terakhir ini. Oleh sebab itu, ajakan saya untuk diri saya dan seluruh sahabat-sahabat semuanya, ayo kita maksimalkan 10 malam terakhir ini. Bagaimana siang sampai sore, silakan kita laksanakan aktivitas kita masing-masing, yang mencari nafkah, yang bekerja, dan seterusnya, silahkan. Namun kalau sudah maghrib, malam tiba, sampai subuh, nah ini kita waktunya untuk memburu karunia Allah, ridho Allah. Apakah harus dengan ibadah mahdhah? Nah, tidak juga. Bisa juga dengan ibadah ghairu mahdhah. Misalnya kita bersedekah, kemudian kita membantu orang tua, ya, birrul walidain. Semua itu kebaikan-kebaikan yang juga bisa mendatangkan keberkahan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Dan 10 kali saja kita mendapat Lailatul Qadar di kehidupan kita, 10 kali atau 10 Ramadan, maka bayangkan lebih dari 1000 bulan. Artinya 1000 bulan sama dengan 83 tahun. Berarti 83 kali 10 kali. Berarti 830 tahun. Masya Allah. Oleh sebab itu, umur kita boleh pendek. Umur umat Nabi Muhammad ini boleh pendek. 60-70 tahun. Dan sedikit yang lewat dari itu. Namun umur amalnya, amal solehnya bisa melebihi atau menyamai umur umat-umat terdahulu yang usia mereka itu bisa sampai 1000 tahun, 900 tahun. Jadi 10 kali dapat Lailatul Qadar, Masya Allah. Nilainya sama dengan 830 tahun. Subhanallah. Betapa Allah Maha sayang kepada kita semuanya, umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu mungkin mukaddimahnya. Selanjutnya kita akan coba membahas materi yang ada di pertemuan terakhir ini bagi saya insya Allah, namun bukan terakhir perjumpaan dan silaturahim kita insya Allah ya. Nah, jadi ini materi terakhir yang bisa kami sampaikan, dan mudah-mudahan kita bisa terus saling mengingatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Judulnya singkat saja, hanya terdiri 2 kata, yaitu cinta Al-Qur'an. Ada yang bertanya, apa itu cinta? Nah, banyak orang yang mendefinisikan arti cinta, namun semakin didefinisikan semakin kurang, ya. Karena cinta tidak bisa diungkapkan, tapi hanya bisa dirasakan. Dan seterusnya, terlalu banyak pujangga atau calon pujangga yang mendefinisikan cinta. Namun inti dari cinta, pasti unsur-unsur di dalamnya adalah ada kasih sayang, ada pengorbanan, ada kesetiaan, ada perasaan ingin selalu dekat, takut untuk jauh. Nah, ini mungkin kata-kata atau unsur-unsur yang ada dalam sebuah kata cinta. Jadi seorang yang mencintai pasti dia akan memiliki kasih sayang yang besar terhadap apa yang dicintai. Seorang yang mencintai pasti akan rela berkorban terhadap apa yang dicintai. Orang yang mencintai pasti ingin selalu dekat dengan apa yang dicintai. Orang yang mencintai pasti ya tidak ingin jauh-jauh dari yang dicintai. Nah, jadi pikirannya, hatinya habis oleh yang dicintai. Nah, maka pertanyaannya dalam kehidupan kita ini, yang singkat ini, yang hanya 1 kali ini di muka bumi, kepada siapa kita labuhkan cinta kita? Masya Allah. Apakah kepada sesuatu yang fana? Apakah kepada sesuatu yang tidak membawa manfaat? Atau bahkan mencintai sesuatu
yang bisa menjerumuskan kita kepada kebinasaan. Nah, ini perlu kita tanya dalam hati kita. Maka materi pada kesempatan kali ini kita bisa saling mengajak bahwa ada cinta-cinta yang kalau kita labuhkan cinta-cinta kita kepadanya, maka kita akan menemui kebahagiaan dunia akhirat, insya Allah. Salah satunya adalah cinta Al-Quran. Cinta Al-Quran, Masya Allah. Ya, cinta Al-Quran. Baik, langsung saja kita lanjut. Kalau ada pertanyaan seperti ini nih, ada yang tahu apa nama hidangan-hidangan ini? Masya Allah. Masya Allah, ya. Yang paling kanan nih, apa nih yang paling besar nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masya Allah, ini bakso, ya. Bakso panas dengan sambal panas, ikan, ayam panas, mie panas. Dan ini bakso terbaik karena mie-nya buat sendiri dari bahan-bahan pilihan. Ya, dagingnya daging pilihan halal dan kualitas terbaik. Ya, sambalnya sambal kualitas terbaik. Masya Allah. Selanjutnya, ini apa yang ada telurnya, ini nasi goreng, makanan khas spesial orang Indonesia, ya. Orang luar negeri juga makan, ya, kalau tidak salah. Yang di bawahnya lagi apa? Ini namanya ayam goreng, ya. Nah, ini ayam goreng saya searching di internet. Sahabat-sahabat semuanya, bukan ayam goreng biasa ini, ya. Ayam goreng madu. Jadi dia digoreng dan sebelum dihidangkan dia diolesi dengan madu sehingga ayam goreng sehat ini, ya. Masya Allah. Di juga ada sambalnya, ada lalapnya. Siapa yang nggak suka makanan ini, ya? Makanan yang nikmat, lezat. Ada yang bertanya, ini kenapa puasa-puasa nampilin begini? Ini namanya ujian kehidupan, ya. Nah, jadi insya Allah ini makanan yang nikmat, ya. Suka kita karena selain enak, insya Allah bergizi, ya. Selanjutnya, setelah makan bakso, nasi goreng, dan ayam goreng yang sangat lezat tadi, ditutuplah dengan minuman, ya, yang segar. Masya Allah, es buah, ya, es kelapa, Masya Allah, dengan taburan lemon. Kemudian, ini apa ini, ya? Minuman segar nih, segala dimasukin, ya, di dalamnya. Intinya segar sekali. Makanan kita tadi ditutup dengan minuman dingin yang penuh segar ini dan penuh buah-buahan yang sehat ini. Apa yang kepikir dan kebayang oleh sahabat-sahabat semua? Makanan-makanan ini yang jelas adalah makanan yang sangat kita sukai dan mungkin sangat kita rindukan, ya. Karena kita lupa kapan terakhir kita makan makanan seperti ini. Dan yang kedua, yang jelas makanan ini adalah makanan lahiriah kita, makanan bagi badan kita. Dan dari ilustrasi yang sederhana ini, dari dua gambar ini, saya ingin mengajak diri saya dan sahabat-sahabat semuanya, apakah selama ini kita sibuk memberi makanan hanya kepada makanan lahiriah saja? Ya, makanan bagi badan kita saja, bagi perut kita saja, sehingga dia tidak lapar, sehingga hilang semua lapar dan dahaga. Padahal ternyata ada makanan yang jauh lebih penting dan harus kita perhatikan nutrisinya dan gizinya. Apa itu? Tidak lain dan tidak bukan makanan bagi hati dan akal kita. Nah, makanan bagi hati dan akal tidak lain dan tidak bukan adalah zikrullah, berzikir kepada Allah.
Apa itu zikir banyak? Bisa subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la ilaha illallah, dan seterusnya. Itu makanan yang bergizi, yang lezat bagi hati dan pikiran kita. Yang selanjutnya adalah baca Quran. Ya, baca Quran merupakan makanan yang lezat, yang nikmat bagi hati dan pikiran kita. Pertanyaannya, pernah nggak kita sengaja untuk mencari makanan-makanan ini dan meniatkan diri supaya hati kita jadi hati yang sehat, hati yang bersih, hati yang kuat, gitu? Nah, pernah nggak? Nah, kalau belum, maka pertemuan ini mudah-mudahan bisa memberi kita sedikit semangat minimal untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Salah satunya lewat zikrullah dan Quran. Nah, ini ada kalimat motivasi yang bisa kita hafalkan, ya. Tiada sesuatu yang di dalamnya terdapat Al-Quran, melainkan sesuatu itu menjadi yang terbaik dan mulia. Nah, ini kata-kata bisa diulang-ulangi, ya. Dan ini biasa kami ulang-ulang kepada santri kami di program Santri Tahfidz Baitul Quran Darut Tauhid. Tiada sesuatu yang di dalamnya terdapat Al-Quran, melainkan sesuatu itu menjadi yang terbaik dan mulia. Maksudnya apa kalimat ini? Nah, secara sederhana, sesuatu yang di dalamnya ada Al-Quran, maka sesuatu itu jadi yang terbaik dan mulia. Kita ambil contoh malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril menjadi malaikat yang terbaik dan paling mulia dari seluruh malaikat ciptaan Allah. Kok bisa? Salah satunya karena beliau menerima Al-Quran, menerima wahyu Allah. Tugas beliau merupakan tugas terbaik dan tugas paling mulia, yaitu menerima wahyu firman Allah yang maha sempurna. Gitu. Sehingga dalam Quran minimal 3 julukan malaikat Jibril alaihissalam. 1, nazala bihir ruhul amin. Disebut oleh Allah dengan julukan ruhul amin. Ruh yang terpercaya. Yang kedua, disebut dengan ruhul kudus atau ruh yang suci, ya, atau malaikat yang suci. Ini terutama saat Allah memerintahkan malaikat Jibril meniupkan ruh ke dalam perut Siti Maryam atau Sayyidah Maryam, ya, wanita suci dan mulia yang menjaga diri dengan ibadah kepada Allah, ya, setiap hari sampai akhirnya diberikan kemuliaan oleh Allah, tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun, namun Allah takdirkan lahir dari rahimnya yang suci seorang anak yang nantinya akan menjadi nabi yang mulia, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nah, jadi malaikat Jibril disebut Ruhul Kudus. Dalam ayat yang lain, Allah menjuluki malaikat Jibril sebagai Ar-Ruh. Ar-Ruh artinya ruh, ya. Misalnya surat Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu warruh. Ya, pada malam Lailatul Qadar Allah, ya, mengizinkan para malaikat seluruhnya, ya, yang mulia itu berbondong-bondong turun memenuhi langit dunia untuk mendoakan siapa saja hamba-hamba Allah yang menunaikan ibadah di malam tersebut. Warruhu fiha. Dan di antara malaikat itu ada ar-ruh. Nah, ar-ruh ini menurut para ulama menafsirkannya adalah tidak lain dan tidak bukan malaikat Jibril. Padahal ketika Allah menyebut tanazzalul malaikah dan berbondong-bondong turun malaikat, maka
sebenarnya malaikat Jibril sudah termasuk di dalamnya. Tapi Allah keluarkan waruh dan juga malaikat Jibril. Nah, ini membuktikan bahwa di ayat ini Allah menunjukkan bahwa malaikat Jibril kedudukannya lebih mulia. Meskipun malaikat, tapi disebutnya terpisah. Gitu ya. Dan malaikat Jibril pun turun di malam tersebut. Nah, ini malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjadi malaikat terbaik, menjadi nabi dan rasul terbaik yang Allah utus ke muka bumi. Kenapa? Salah satunya karena beliau menerima Al-Quran. Ya, di antara 124.000 nabi yang Allah utus ke muka bumi, di antara 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani, di antara 315 rasul yang Allah utus ke muka bumi, di antara 5 nabi ulul azmi dari seluruh nabi, maka Nabi Muhammad SAW adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul. Kenapa? Nah, salah satunya karena beliau menerima Al-Quran. Beliau menjadi nabi terbaik dan paling mulia. Begitupun tempat yang terbaik dan paling mulia. Di mana? Yaitu 2 kota suci. Al-Haramain, Asy-Syarifain, yaitu kota suci Mekah dan Madinah di Arab Saudi saat ini. Kenapa? Karena di 2 tempat itu banyak ayat-ayat Allah, yaitu Al-Quran diturunkan. Bagaimana waktu yang terbaik? Ya, tidak lain dan tidak bukan bulan Ramadan. Karena di bulan itu Al-Quran diturunkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Pada bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Qur'an. Dan malam terbaik di seluruh malam yang ada selama 1 tahun. Malam apa? Malam Lailatul Qadar. Kenapa malam Lailatul Qadar menjadi malam yang terbaik? Salah satunya karena di malam tersebut Al-Quran diturunkan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadr, pada Lailatul Qadar. Nah, kesimpulan dari kalimat ini, sahabat-sahabat yang baik, tiada sesuatu yang di dalamnya terdapat Al-Quran, melainkan sesuatu itu menjadi yang terbaik dan mulia. Saya kasih ilustrasi yang juga sering kami berikan. Apa ilustrasinya? Kalau kita punya sebuah kertas. Nah, ini saya nggak bawa kertas ya. Kita punya selembar kertas kosong. Maka kalau kertas ini kita sobek-sobek, ya, lalu kita injak-injak, pertanyaannya dosa nggak? Ya, ada yang jawab dosa, ada yang jawab enggak. Yang bilang dosa karena kertasnya milik orang lain, kita ambil tanpa izin. Ya, jelas itu dosa karena dosa mengambil barang orang lain tanpa izin dan menyobek-nyobeknya. Tapi kalau kertas sendiri, kosong, lalu disobek-sobek dan diinjak-injak, dosa tidak? Nah, mungkin jawaban kita tidak sampai dosa, tapi termasuk perbuatan yang sia-sia. Ya, perbuatan yang sia-sia, tidak ada faedahnya. Kertas bagus-bagus lalu disobek. Namun, lihat, dan apa yang terjadi ketika sebuah kertas yang awalnya kosong, lalu kita bubuhkan satu ayat di antara ayat-ayat Allah dalam Quran. Misalnya tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Atau Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertanyaannya sama. Apakah boleh disobek-sobek? Boleh diinjak-injak? Tidak. Apakah dosa disobek-sobek? Dosa diinjak-injak? Jelas berdosa. Apakah boleh dibawa ke kamar mandi? Atau ke tempat-tempat yang banyak najisnya? Tidak. Bahkan tidak boleh disimpan sembarangan di bawah
ya, harus lebih tinggi dan seterusnya. Lihat, satu kertas kosong yang awalnya tidak berharga, seketika Allah tinggikan derajatnya, Allah muliakan, hanya karena di dalamnya kita bubuhkan satu atau beberapa ayat dari Al-Quran. Oleh sebab itu, ilustrasi ini sederhana. Lalu bagaimana kalau Al-Quran itu ada di hati-hati kita masing-masing? Ada di lisan-lisan kita. Ada di pikiran-pikiran kita. Sungguh hati, pikiran, dan diri kita oleh Allah akan dibuat menjadi hamba yang terbaik dan mulia. Oleh sebab itu, mulut terbaik adalah mulut yang gemar baca Quran. Tangan terbaik, tangan yang gemar membuka mushaf Al-Quran. Belajar membaca Al-Quran. Mata terbaik, telinga terbaik yang gemar membaca dan mendengarkan Quran. Bahkan rumah terbaik, kata Rasulullah, rumah yang senantiasa dibacakan Al-Quran. Nabi SAW bersabda, "Nawwiru buyutakum bitilawatil Quran." Hiasi, terangi rumah-rumah kalian dengan cahaya Al-Quran. Nah, jangan sampai kita sibuk menerangi rumah kita dengan cahaya lampu listrik, ya, seperti ini nih, ya, ini terang. Tapi kita lupa menerangi rumah-rumah kita dengan cahaya Al-Quran. Bagaimana caranya? Salah satu dengan gemar mendengarkan dan membaca Al-Quran di dalamnya. Itu. Karena di dalamnya Allah akan berikan cahaya Al-Quran sehingga penghuninya dijaga oleh Allah, diberi ketenangan oleh Allah, diberi keberkahan oleh Allah. Insya Allah. Gitu ya. Nah, oleh sebab itu mudah-mudahan kita bisa berusaha terus berinteraksi dengan Quran dan ada di antara keluarga kita, anak-anak keturunan kita menjadi hafizah Al-Quran yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini skema cinta sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa sulit kita untuk sampai pada tahap cinta kepada Quran kalau kita belum kenal, belum paham tentang Al-Quran dengan baik dan benar. Gitu ya. Apalagi di hati kita masih ada perasaan malas, apalagi di hati kita masih tercampur dengan kesyirikan dan seterusnya. Ini agak susah untuk bisa mencintai Al-Quran. Mengapa harus cinta Quran? Nah, ini salah satu ayatnya. Jadi kalau mau bertanya di dalam hati kita, kenapa kita harus cinta Quran? Nah, maka ini salah satu motivasinya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, yaitu Al-Quran, dan mendirikan salat, dan menafkahkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka. Dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan, mengharapkan bisnis yang tidak akan merugi. Masya Allah. Jadi perniagaan yang tidak merugi itu salah satunya, Bapak Ibu yang baik, sahabat-sahabat yang mulia, yaitu perniagaan dengan Allah. Nah, alhamdulillah kemarin saya menyimak materi yang disampaikan oleh guru kita, Adeda, ya, bagaimana membangun kemandirian, belajar bisnis, membangun sikap entrepreneur dan seterusnya dengan baik. Ya, subhanallah, sangat menarik, sangat menyenangkan, sangat menginspirasi ya materi yang beliau sampaikan. Dan kalau kita berniaga dengan manusia, maka dua kemungkinannya. Satu, kita rugi. Yang kedua tentu untung.
Dan tidak mungkin kita selalu pada kedua posisi ini. Tidak mungkin selalu rugi, juga tidak mungkin selalu untung. Dan menariknya, berniaga dengan Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam, Rob semesta alam, maka cuma satu kemungkinannya. Apa? Yarjuna tijaratan lan tabur. Perniagaan kita pasti untung. Lan tabur, nggak akan rugi. Dan menariknya bahasa perniagaan dengan Allah ini kan kalau kita cermati sesuatu yang menarik atau unik. Kenapa menarik? Karena perniagaan dengan Allah ini sesuatu yang sebenarnya mustahil kita lakukan. Coba bayangkan. Badan kita ini semuanya milik Allah. Ya. Kemudian seluruh harta kita yang kita punyai sekarang ini adalah titipan Allah, karunia Allah. Lalu ilmu yang kita gunakan untuk berniaga milik Allah. Kalau kita berbuat taat, sholat, ngaji, bersedekah, dan seterusnya termasuk belajar seperti ini juga karena hidayah, taufik, serta pertolongan Allah. Lalu menariknya, Allah melakukan perniagaan dengan kita. Dengan cara apa? Kita sungguh-sungguh untuk melaksanakan ketaatan. Baca Quran, sholat, bersedekah, gitu ya. Lalu oleh Allah akan dibeli semua ketaatan kita ini dengan apa? Dengan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang indah. Yang kenikmatannya nggak pernah terlihat oleh mata manusia, tidak pernah didengar oleh pendengaran manusia, dan siapapun makhluk ciptaan Allah juga tidak pernah terbesit dalam sanubari seorang pun. Jadi, satu yang kita lakukan semuanya milik Allah, nanti dikasih surga yang kenikmatannya luar biasa. Juga milik Allah. Tapi Allah sebut dengan perniagaan antara dirinya dengan hambanya. Ini amazing. Sama seperti seorang pedagang. Ya. Yang menarik, pedagang ini jualan beras. Tapi beras yang dijual ternyata bukan miliknya. Tapi milik calon pembelinya. Misalnya katakanlah Pak Budi, ya, mohon maaf kalau ada namanya Pak Budi. Pak Budi yang punya barang, tapi yang menjual Pak Salim, ya. Lalu Pak Salim menjualnya ke Pak Budi, ya. Pak Budi ngasih aja gitu kepada Pak Salim. Silakan Pak Salim, saya kasih ini barangnya, ya. Saya ridho, saya kasih, saya titipkan lah begitu. Tapi suatu saat barang tersebut dijual oleh Pak Salim kepada Pak Budi, dan Pak Budi dengan ridho, ya, dengan sukarela membelinya dari Pak Salim. Padahal dia tahu ini barang miliknya, pemberian darinya. Dan menariknya, dibeli dengan harga yang fantastis, ya, yang jauh lebih berharga dari apa yang diberikan. Nah, kalau ada orang seperti ini, mungkin kita kategorikan orang yang gila, ya, atau orang yang tidak waras. Karena mustahil terjadi. Nah, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan sesuai dengan logika kita. Karena Allah Maha sempurna, Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Nah, orang yang baca kitab Allah yaitu Al-Quran setiap hari, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, sekaligus dia rajin mendirikan sholat, berusaha menafkahkan sebagian rezeki yang Allah titipkan kepadanya. Nah, maka ini, ya, termasuk hal-hal yang disebut oleh Allah perniagaan yang gak akan pernah rugi. Maka mari kita semangat, ya. Terus insya Allah. Mari kita mengenal Al-Quran Al-Karim. Nah, sebelum kita mengenal Al-Quran Al-Karim, kita coba lakukan perbandingan, ya, atau gambaran di dalam Al-Quran tentang kitab-kitab sebelum Al-Quran. Nama kitab, ya,
mengenal kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada para rasul-rasul pilihan Allah. Nama kitab, kitab Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ayatnya dalam Al-Quran salah satunya yaitu surat Al-Mu'minun ayat 49. Walaqad ataina Musa al-kitab la'allahum yahtadun. Sesungguhnya kami telah berikan kepada Musa Alkitab. Alkitab itu nama lain dari kitab Taurat. La'allahum yahtadun, agar mereka mendapat petunjuk. Jadi sebagai seorang muslim, muslimah, maka kita wajib mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad, rasul pilihannya yang Allah berikan kepadanya kitab, ya, kitab suci, kitab pedoman. Nah, yang pertama namanya Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa. Dalilnya ada di surat Al-Mu'minun ayat 49. Tujuan diturunnya kitab Taurat salah satunya adalah la'allahum yahtadun, supaya mereka mendapat petunjuk, supaya enggak tersesat dan supaya bahagia dunia akhirat. Kemudian yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Dalilnya ada di surat Al-Isra ayat 55. Wa ataina Dawuda zabura, dan kami telah berikan kepada Daud Zaburo, yaitu kitab Zabur. Yang ketiga, yang juga sangat sudah kita kenal adalah Injil, diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Wa qaffayna ala atharim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima bayna yadayhi min at-Taurah wa atainahul Injil fihi hudaw wa nur. Dan kami iringkan jejak mereka, nabi-nabi Bani Israel, dengan Isa, putra Maryam, membenarkan kitab sebelumnya yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepada Isa kitab Injil, sedang di dalamnya adalah petunjuk dan cahaya yang menerangi. Nah, jadi setelah Taurat dan Zabur, Allah mengirimkan ya wahyunya yang nanti menjadi sebuah kitab, yaitu kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya, dan di sini dijelaskan bahwa kitab Injil itu fungsinya adalah hudan wa nurun, ya, sebagai petunjuk dan sebagai cahaya, ya, pedoman. Nah, sama dengan sifat Al-Qur'an, memberi petunjuk, memberi cahaya, ya, membedakan antara yang hak dan batil dan seterusnya. Selain tiga kitab ini, ternyata Allah juga memberikan suhuf, diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Musa. Apa itu arti suhuf? Yaitu lembaran-lembaran. Ya, lembaran-lembaran kitab. Berarti jumlahnya tidak sebanyak kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Dalilnya ada di surat Al-A'la ayat 19. Suhufi Ibrahim wa Musa. Dan suhuf, lembaran-lembaran Ibrahim dan Musa. Jadi Nabi Ibrahim dan Nabi Musa juga diberikan suhuf, lembaran-lembaran. Dan yang terakhir, kitab terakhir, pedoman terakhir yang Allah turunkan ke muka bumi, tentu kepada Nabi dan Rasul pilihannya, yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran Al-Karim. Dalilnya ada di surat Al-Isra ayat 106. Ini salah satunya. Wa Qur'anan farraqnahu litaqra'ahu 'alan nas 'ala mukthi wa nazzalnahu tartila. Al-Qur'an ini atau Al-Qur'an itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Artinya sebagian-sebagian dan bertahap, tidak langsung full semuanya. Catatan penting dalam pemaparan ini adalah sebagai seorang muslim kita wajib beriman kepada semua kitab Allah yang diturunkan
sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Nah, jadi wajib kita imani semua kitab Taurat, Zabur, Injil, Suhuf ini. Ya. Namun, kewajiban kita terhadap kitab-kitab sebelum Al-Quran yaitu kewajiban secara ijmali. Apa artinya? Kewajiban secara umum. Yaitu kewajiban mengimani di dalam hati bahwa itu betul-betul kitab yang pernah diturunkan kepada Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa. Tanpa harus mencari-carinya, tanpa harus berusaha membaca-bacanya lagi, kemudian mempelajari, apalagi mengamalkannya untuk saat ini. Nah, jadi iman kita kepada kitab-kitab sebelumnya, yaitu iman secara ijmali, secara umum. Bukan untuk dicari, dibaca, dipelajari, dan diamalkan untuk saat ini. Sedangkan kewajiban terhadap Al-Quran, selain mengimaninya dalam hati, bahwa dia benar-benar firman Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang sempurna, firman tersebut, kita juga diwajibkan untuk baca, untuk mempelajari, memahami, mengamalkannya, juga mendakwahkannya. Nah, ini perbedaan iman kepada kitab-kitab sebelum Nabi Muhammad dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Yang selanjutnya perbedaan Al-Quran dan kitab-kitab terdahulu. Nah, ini harus kita perkuat nih supaya tambah keyakinan kita dan cinta kita terhadap Al-Quran. Kalau Al-Quran itu diturunkan untuk semua manusia, ya. Sedangkan kitab-kitab terdahulu itu diturunkan untuk umat tertentu. Berarti kalau kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa, maka khusus panduan Taurat adalah untuk umat Nabi Musa alaihissalam. Nanti diturunkan lagi Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, maka kitab Zabur khusus untuk umat Nabi Daud alaihissalam. Begitupun dengan Injil khusus kepada umat Nabi Isa alaihissalam. Adapun Al-Quran untuk semua manusia. Apa dalilnya? Nah, ini dua dalilnya, diantaranya surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Qur'an ini diturunkan di bulan Ramadan untuk apa? Untuk dijadikan petunjuk oleh siapa? Hudan linnas, bagi manusia. Jadi tidak disebutkan bagi umat Nabi Muhammad, tidak, tapi bagi manusia seluruhnya. Siapa yang ingin mendapatkan petunjuk, siapa yang ingin mendapat cahaya kebahagiaan dunia akhirat dan seterusnya, maka ikuti Quran, ya, maka dia akan mendapat petunjuk. Kemudian yang kedua, Al-Quran dijaga keaslian dan keutuhannya, sedangkan kitab-kitab terdahulu telah hilang keutuhan dan keasliannya. Bisa dilihat di Quran surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan az-zikr atau Al-Quran, dan kamilah yang menjaganya. Nah, jadi khusus untuk Al-Quran, Allah sendiri yang menjamin akan dijaga, baik keaslian dan keutuhannya. Nah, adapun kitab-kitab terdahulu tidak bisa kita baca, dipelajari, apalagi diamalkan, karena sudah terlalu banyak yang dirubah. Ya, makanya nanti di dalam Al-Quran dibongkar perilaku orang-orang Yahudi dan Nasrani yang suka mengubah-ubah isi kitab mereka. Bahkan revisinya sudah terlalu banyak. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa kita tidak bisa menjadikan kitab-kitab sebelumnya menjadi pegangan hidup kita, karena dia sudah bukan firman Allah, tapi sudah banyak sekali tambahan-tambahan dari manusia. Kalau sudah banyak tambahan manusia, maka kita akan dapati begitu banyak kontradiktif penyimpangan yang ada di dalamnya.
Kalau kita baca ayat yang ini dengan yang lain, terlalu banyak penyimpangan kontradiktifnya. Gitu ya. Nah, yang selanjutnya, bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab yang akan senantiasa ada dan dijaga Allah. Sesuai dengan firman Allah tadi. Kemudian bahasa untuk kitab-kitab terdahulu, ya, itu bahasa yang sudah hilang atau sangat langka untuk digunakan sekarang. Jadi kalau sahabat-sahabat searching ya, bahasa asli kitab Taurat, Injil itu adalah bahasa Ibrani. Nah, ini mohon koreksinya kalau salah. Saya sudah searching beberapa kali, saya dapati bahasa aslinya itu bahasa Ibrani. Dan betul-betul sudah hilang atau sudah sangat langka. Orang-orang Yahudi sekarang ya yang mencaplok negara Palestina di Israel sekarang mulai mencoba menghidupkan kembali bahasa Ibrani ini. Namun itu pun sudah banyak bahasa-bahasa tambahan atau bahasa-bahasa yang disesuaikan dengan zaman. Ya, nah ini bahasa kitab sebelumnya. Jadi sudah dirubah-rubah. Ada yang ke bahasa Spanyol dan seterusnya. Adapun kalau kita mau sebut Al-Quran, maka harus ada bahasa Arabnya. Meskipun di sampingnya ada terjemahan Inggris, ada terjemahan Indonesia, dan seterusnya, itu disebut terjemahan, bukan Al-Quran. Yang disebut Al-Quran adalah tulisan Arabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oleh sebab itu Allah jaga tulisannya, ya, dan bahasa Arabnya juga akan tetap ada selama Al-Quran ada atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini dalilnya ada di Quran surat Ali Imran ayat 3 sampai 4 dan seterusnya. Kemudian Al-Quran diturunkan bertahap dan berangsur-angsur. Ya, jadi Al-Quran diturunkan, nanti kita mudah-mudahan bisa bahas, yaitu selama 23 tahun kalau digenapkan, ya. 22 tahun, 2 bulan, dan seterusnya. Kalau digenapkan 23 tahun. Ya, sesuai situasi dan kondisi yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW dan umat Islam atau kondisi saat itu. Adapun kitab terdahulu diturunkan sekaligus. Ya. Nah, kenapa bisa seperti ini? Boleh dilihat di Al-Quran surat Al-Furqan ayat 32. Ya, berkata orang-orang kafir, mengapa Al-Quran itu diturunkan kepadanya sekali turun saja? Maksudnya kenapa diturunkan sekaligus? Ya, jumlatan wahidatan. Ya, kenapa Al-Quran itu diturunkan dalam waktu sekaligus? Allah langsung menjawab pertanyaan orang-orang kafir, demikianlah supaya kami perkuat hatimu Muhammad dengannya dan kami membacanya secara tertil atau teratur dan benar. Nah, jadi orang-orang kafir merasa heran kenapa Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur dan bertahap. Hari ini turun 1 ayat, besok turun 5 ayat, besok turun 1 surat, besok libur dulu. Besoknya lagi turun dan seterusnya. Jadi sesuai dengan kondisi dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena sebelum Al-Quran seluruh kitab itu diturunkan sekaligus sehingga jadi panduan yang betul-betul lengkap. Dan mungkin juga tentu berat untuk diamalkan. Karena apa? Maksudnya lebih berat untuk diamalkan karena turun sekaligus. Ya. Nah, gitu. Tapi di zaman Nabi turunnya bertahap. Sehingga turun 1 ayat, diamalkan. Besok turun 1 ayat, diamalkan. Inilah sebabnya kenapa Nabi Muhammad menjadi manusia terbaik. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya tentang akhlak Rasulullah. Lalu Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana khuluquhul Quran. Bahwasanya akhlak Nabi Muhammad SAW adalah akhlak Al-Quran. Kenapa bisa begitu? Ya tadi penjelasannya. Karena hari ini turun 5 ayat, 10 ayat. Maka beliaulah orang yang pertama kali mengimaninya, pertama kali membacanya, pertama kali menghafalnya, dan
pertama kali mengamalkannya. Besok turun 10 lagi begitu sampai turun semua ayat Quran 30 juz ya, 114 surat, maka beliaulah orang yang terbaik karena beliau mengamalkan seluruh isi Al-Qur'an. Gitu ya. Dan umat terbaik adalah umat yang beliau ajarkan, yaitu para sahabat beliau, ya, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena beliau dididik langsung oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Al-Quran. Kemudian Al-Quran berfungsi sebagai panduan hidup dan syariat, sekaligus mukjizat terbesar Nabi Muhammad. Sedangkan kitab terdahulu fungsinya hanya sebagai panduan hidup dan syariat hidup mereka saja. Tapi mukjizatnya terpisah, diberikan kepada nabinya. Nah, ini menarik ya. Nabi Musa alaihissalam itu diberikan kitab, yaitu Taurat. Tapi kitabnya itu berfungsi sebagai panduan dan syariat hidup bagi beliau dan umat beliau. Adapun mukjizat, bukti kenabian beliau justru terpisah, ada pada diri beliau, yaitu ada pada tongkat beliau, ada pada tangan beliau, gitu ya. Tongkat beliau bisa berubah jadi ular, dipukul ke lautan, lautan bisa terbelah, gitu. Kemudian tangan beliau ketika diapit, diketiak, dikeluarkan, tangan beliau bercahaya dengan cahaya yang kemilau, gitu. Nah, semua ini mukjizat untuk menguatkan bukti bahwa Nabi Musa alaihissalam adalah utusan Allah. Nah, tetapi terpisah dengan apa? Dengan kitabnya. Nah, adapun Quran yang menarik adalah Quran selain panduan dan syariat hidup kita, Allah juga menyimpan di dalamnya mukjizat. Apa itu mukjizat? Sesuatu yang bisa melemahkan setiap orang yang meragukannya, yang menentangnya. Bahkan sejak 1400 tahun yang lalu Allah sudah menantang orang-orang yang ragu dan mengingkari Quran. Apa tantangan Allah? 3. 1. Membuat semisal Al-Quran. Seluruh Al-Quran. Seperti Al-Quran 30 juz. Yang kedua, oleh Allah diturunkan tantangannya menjadi buat 10 surat saja. Ini ada tantangannya di surat Hud, ya. Bisa dilihat di surat Hud kalau tidak salah ayat 13 atau ayat 11. Dan yang terakhir, kalau masih belum juga bisa membuat yang semisal dengan Al-Quran ini, ya, maka bisa buat 1 surat saja. Tantangannya ada di surat Al-Baqarah. Ya. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Ya. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau kalian ragu terhadap Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah ya yang semisal dengan Al-Quran ini 1 surat saja, dan wad'u syuhada'akum, dan hadirkan semua penolong-penolongmu, saksi-saksimu, orang-orang hebat yang kamu kenal, baik dari bangsa manusia atau bangsa jin. Silakan. Ya. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu, maka kamu tidak akan mampu membuatnya. Maka Allah menantang, tapi juga Allah melanjutkan ayatnya, maka kamu gak akan mampu membuatnya. Gitu ya. Karena apa? Karena nggak mungkin orang menyamai membuat firman Allah. Ya, ini yang harus kita pahami, bahwa Al-Quran itu firman Allah, bukan perkataan Nabi Muhammad, bukan. Nabi Muhammad hanya jadi jalan saja. Firman Allah ini dibacakan kepada kita sampai akhirnya dituliskan. Aslinya ini firman Allah yang maha sempurna, yang maha baik. Gitu. Sehingga ketika mau mencari kesalahannya nggak akan ketemu. La roiba fih, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Ya, lam yaj'al lahu iwaja, tidak ada sedikit pun kebengkokan di dalamnya. Mana mungkin firman Allah yang maha sempurna ada kebengkokan, ada keraguan? Nggak mungkin.
Yang salah itu kalau kita yang ngomong, kalau kita yang bicara, kalau kita yang nulis. Tapi kalau Allah yang berfirman, yang berbicara, maka nggak mungkin ada kesalahan, nggak mungkin ada kekeliruan. Nah inilah firman Allah, ya, Al-Quran yang di dalamnya petunjuk sekaligus mukjizat. Apalagi mukjizat selain tantangan tadi, baik dari segi keindahan bahasa, ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ujungnya betul-betul rapi, betul-betul indah, ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. As, 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 as. Subhanallah. Dari segi melihatnya saja sudah sangat indah. Membacanya tambah indah lagi. Ya. Kemudian apa? Dilihat dan direnungi maknanya bisa lebih dalam lagi. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang esa. Allahus samad. Dialah Allah tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid walam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakan, tidak punya anak dan tidak punya bapak ibu. Ya. Walam yakul, dan tidak ada sesuatu pun yang semisal dengannya, yang mampu menyamainya. Subhanallah. Dari segi tulisan, dari segi keindahan, kerapian, ketelitian kata, diksi pilihan katanya, dari segi maknanya amat dalam, termasuk jadi panduan hidup. Jadi ayat yang pendek ini panduan hidup nih. Ini jadi alat ukur sebuah akidah yang benar bahwa Allah pencipta langit itu, pencipta alam semesta itu, yang wajib disembah itu hanya satu. Qul huwallahu ahad. Diterangkan hanya dengan 4 ayat ini. Subhanallah. Gitu ya. Selain itu mukjizatnya masih banyak lagi ya. Mukjizat ilmiah Quran, 2 lautan bertemu, yang satu tawar, yang satu asin, 1400 tahun yang lalu. Saat teknologi belum ada, diucapkan oleh seorang yang tinggal jauh dari lautan, yang tidak mungkin menyelam ke dalam lalu menemukan 2 asin ini, nggak mungkin, ya. Kemudian ada ilmu biologi tentang embrio, fase penciptaan manusia, tentang proses terjadinya hujan, dan seterusnya. Ini mulai diungkap oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Ini membuktikan semuanya bahwa Al-Quran benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna. Gitu ya. Dalilnya salah satunya nih Quran surat Al-Baqarah ayat 23-24. Dan yang terakhir, perbedaan Al-Quran dengan kitab terdahulu, kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah mengimaninya, mempelajarinya, membacanya, dan mengamalkannya, mengajarkannya kepada yang lain. Adapun kewajiban terhadap kitab terdahulu cukup diimani dengan sepenuh hati di dalam hati kita, tanpa harus kita cari-cari, kita baca-baca, apalagi kita amalkan. Jangan. Karena apa? Karena kita bisa tersesat. Gitu ya. Kalau ada yang benar di sana, bagaimana? Berarti itu sisa-sisa dari ayat-ayat yang benar. Tapi kita tidak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah. Ya, ukuran kita yang benar, kalau dia benar sesuai Al-Quran, maka benar. Misalnya kalau ada yang bilang bahwa Nabi Isa alaihissalam itu berdoa kepada Allah, ya, minta perlindungan kepada Allah dalam perjanjian lama atau perjanjian baru, maka kita bisa yakini itu. Karena apa? Karena memang dalam Al-Quran Allah sebutkan bahwa Nabi Isa adalah hanya seorang nabi, manusia biasa utusan Allah yang berlindung dan senantiasa memohon pertolongan Allah. Gitu ya. Gitu. Nah, ini juga pernah terjadi kepada sahabat yang mulia, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pernah berkata,
mohon maaf, beliau pernah mencari kitab-kitab ya Taurat atau Injil saat masih bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya bermuka merah karena marah. Lalu berkata kepada Umar bin Khattab, apakah dalam Taurat, kitab Nabi Musa, terdapat ajaran yang masih bersih? Gitu ya. Nah ini teguran Nabi Muhammad SAW kepada sahabat yang mulia Umar bin Khattab. Sehingga Umar setelah itu tidak lagi-lagi tertarik untuk mencari kitab-kitab selanjutnya. Bagaimana dengan sebagian ulama seperti Dr. Zakir Naik ya dan tokoh-tokoh muslim lainnya? Maka dalam rangka berdakwah menyiarkan bahwa agama Islam benar, Al-Quran benar, gitu ya, dan kitab-kitab sebelumnya terjadi banyak penyimpangan, boleh dilakukan, tentu dengan syarat dan ketentuan yang banyak, ya, khusus dilakukan oleh orang yang sudah kuat imannya, bagus pondasi agamanya, hafal Al-Qur'annya, ya, lalu dibimbing oleh guru yang baik. Nah, sehingga ketika dia belajar kitab-kitab perbandingan atau kitab-kitab Injil, Taurat, dan seterusnya, dia tetap kokoh dalam Islam. Dan bahkan menambah keyakinannya bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar, dan yang lain sudah terjadi banyak penyimpangan. Allahu a'lam bishawab. Selanjutnya, apa definisi Al-Quran? Nah, secara sederhana ini definisinya. Al-Quran adalah kalam atau wahyu Allah yang mengandung mukjizat. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Membacanya bernilai ibadah. Diriwayatkan secara mutawatir, dibuka dengan surat Al-Fatihah, dan diakhiri dengan surat An-Nas. Nah ini apa namanya definisinya, ya nanti bisa di-share supaya dihafalkan. Nah jadi untuk mengawali cinta Al-Quran, minimal kita harus tahu apa definisi Al-Quran sehingga kita bisa kokoh memahami Al-Quran. Jadi Al-Quran itu satu merupakan kalam Allah, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah itu sama dengan apa? Kalam Allah atau firman Allah itu sama dengan apa? Sama dengan perkataan Allah, gitu ya. Namun kita tidak sebut perkataan karena tidak layak bagi Allah kita sebut perkataan. Sedangkan kepada Nabi saja lebih layak bahasa yang santun atau sopan adalah sabda. Jadi menerjemah qala Allah Ta'ala, bukan Allah berkata, tapi Allah berfirman. Kemudian menerjemah qala Rasulullah SAW, terjemahnya bukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Adapun kita, gitu ya, Qala Sigit Bayu Anggoro, maka wajar dan layak kita terjemah Sigit berkata, gitu ya. Nah ini kalamullah atau firman Allah, perkataan Allah yang mengandung mukjizat diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril alaihissalam. Membacanya bernilai ibadah. Nah, jadi membaca Al-Quran ini ibadah. Satu huruf saja itu akan diberikan pahala dan kebaikan oleh Allah 10. Jadi baca satu huruf Al-Quran 10. Maka rugi sekali kita kalau lewat satu hari dalam kehidupan kita ini nggak baca Quran. Kenapa? Karena satu huruf 10 kebaikan. Nih, misalnya ya, yang di samping ini. Alif, Lam, Mim. Udah aja, tutup lagi Qur'annya. Maka orang yang baca Alif, Lam, Mim, ini akan dapat 30 kebaikan. 30 pahala dari Allah. Kenapa? Karena dia sudah baca 3 huruf Alif, Lam, dan Mim. Subhanallah. Meskipun sampai saat ini saya belum tahu ada orang yang tega baca hanya alif lam mim terus pergi, gitu ya, belum tahu. Tapi kalaupun misalnya dia betul-betul lakukan itu, hanya sempat membaca alif lam mim, tapi niatnya betul-betul ibadah kepada Allah, maka oleh Allah dikasih 30 kebaikan. Oleh sebab itu subhanallah, ya. Nah, ini berkah rumah kita,
berkah diri kita, ya bercahaya hidup kita, insya Allah hati kita kalau rajin baca Quran. Ya, bagaimana kalau masih terbata-bata? Tidak masalah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Quran, bagus tajwidnya, bagus makhrajnya, bagus sifat-sifat hurufnya, bagus iramanya, Allah beri hadiah. Mereka ini akan bersama malaikat yang mulia nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'tau fihi wa alaihi syakun alaihi ajrani atau lahu ajrani. Dan siapa yang membaca Quran sedangkan dia masih terbata-bata, ya, masih perjuangan baca Quran, masih terbata-bata, maka sabda Nabi SAW, mereka ini dapat 2 pahala. Subhanallah. Jadi sudah dapat 2 pahala, yang terbata-bata itu dikalikan 10 untuk setiap hurufnya. Berarti orang yang terbata-bata baca Quran itu kalikan 20. Subhanallah. Sedangkan Bismillahirrahmanirrahim itu 19 huruf. Ya, berarti 19 kali 20 sudah berapa tuh? 38. Ya, berarti 38. Ya, kali 10 lagi belum, berarti 380 kebaikan dan pahala. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Dan diriwayatkan secara mutawatir. Maksudnya mutawatir itu oleh banyak orang. Sehingga mustahil ada kedustaan. Ya. Dan ini adalah ilmu sanad dalam Quran. Jadi ilmu sanad dalam periwayatan. Ya. Dibuka dengan surat Al-Fatihah, surat pertama dalam Quran Al-Fatihah, dan diakhiri dengan surat An-Nas, surat terakhir dalam Al-Quran, surat ke-114. Ya. Nah, makna wahyu, ini kita percepat saja, yaitu informasi yang tersembunyi dan cepat. Wahyu juga bermakna kalam Allah atau firman Allah kepada para nabinya. Kata wahyu dalam Quran ada 5, ya, nanti bisa dibaca sendiri kalau ini. Cara wahyu Allah sampai kepada malaikat. Ini menurut Syekh Manawalil Khattan dalam kitabnya Mabahith fi Ulumil Quran. Kemudian cara wahyu Allah sampai kepada para nabi dan rasul. Nah, ini juga bisa dibaca nanti selanjutnya. Kemudian untuk mengenal Al-Quran selanjutnya, karakteristiknya bisa dilihat. Bagian 1, ya, maksudnya ini. Yang pertama terdiri dari 30 juz. Jadi Al-Quran ini terdiri dari 30 juz. Ya. Apa itu 30 juz? Itu artinya setiap 1 juz itu 20 halaman. Sama dengan 2 hizib. Jadi 1 juz itu terdiri dari 20 halaman. Berarti kalau 30 juz, maka 20 kali 30. Berarti berapa? Sekitar 600. Jadi kalau kita punya Al-Quran nih, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, maka Quran pojok kalau kita pakai yang 15 baris, dia terdiri dari 604 halaman. Gitu ya. Nah, jadi ini secara fisik nih, secara mushaf, terdiri dari 30 juz, setiap 1 juz 20 halaman. 1 juz itu terdiri dari 2 hizib, ya, penyebutannya. Kemudian bagian kedua terdiri dari 114 surat. Jadi Al-Quran ini terbagi atas surat-surat, ya, yang setiap surat punya namanya masing-masing. Surat pertama namanya surat Al-Fatihah, artinya pembukaan. Surat kedua artinya namanya Al-Baqarah, artinya sapi betina. Surat ketiga Ali Imran, artinya keluarga Imran. Dan seterusnya sampai surat An-Nas, yang terakhir, surat 114, artinya manusia. Semua nama-nama surat ini, ya, satu bisa jadi apa? Bisa jadi tema pokok yang membuka isi dari surat itu. Yang kedua, bisa jadi diambil dari salah satu kata yang ada di isi surat tersebut. Gitu ya, seperti Al-Baqarah, sapi betina. Itu terambil dari salah satu kata di dalam ayat tersebut saat Allah menceritakan perintah
ya Nabi Musa kepada orang-orang Bani Israel, kepada umatnya untuk menyembelih sapi betina, ya. Namun mereka terlalu banyak nanya, akhirnya mereka tergolong orang-orang yang ingkar karena nanyanya juga sebenarnya bukan untuk dilaksanakan tapi agar ya memperlambat atau memperlama pelaksanaan ibadah yang diperintahkan untuk berkurban, ya, dan seterusnya. Kemudian bagian ketiga, ini mohon maaf, surat yang terpanjang dalam Al-Quran yaitu surat Al-Baqarah 283, betul ya, 283 ya, ayat. Nah, jadi surat terpanjang dalam Al-Quran itu adalah surat Al-Baqarah. Mohon maaf, Al-Baqarah itu 286 ya. 286 ayat, surat terpanjang dalam Quran, surat kedua. Kemudian surat terpendek ada 3. Ada 2 ya yang di sini ditulis, Al-Kautsar dan An-Nasr. Ya, terdiri dari 3 ayat. Jadi yang terpanjang 286 ayat dan yang terpendek 3 ayat. Kemudian bagian ketiga, Al-Quran terdiri dari 6.236 ayat. Ayat terpanjang ada di surat Al-Baqarah. Masya Allah. Jadi Al-Baqarah ini selain surat terpanjang, dia juga ada ayat terpanjang, yaitu ayat 282 tentang utang piutang, ya, yang harus ditulis. Kemudian surat atau terpendeknya itu 1 huruf muqatta'ah. Nah, jadi ayat terpendek dalam Quran adalah ayat-ayat muqatta'ah, misalnya nun, qaf, gitu ya, shad. Nah, itu yang terpendek. Dan yang terakhir bagian 4 terdiri dari 3, 2, 3, 6, 7, 1 huruf. Ini menurut Ibnu Abbas. Sedangkan menurut Ibnu Katsir itu 3, 2, 1, 1, 80. Gitu ya. Nah, ini 2 pendapat tentang jumlah huruf dalam Al-Quran. Nah, ini sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Dan menariknya 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat ini dihafal oleh begitu banyak kaum muslimin dari berbagai usia. Anak-anak, remaja, muda, tua, sampai orang-orang yang betul-betul sudah sangat tua. Dihafalnya kitab Allah dengan begitu lengkap, dengan begitu baik. Kenapa? Nah, ini jadi salah satu bukti bahwa Al-Quran adalah kitab Allah yang Allah mudahkan bagi hamba-hambanya yang ingin menghafalnya dengan sungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir." Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu sebagai az-zikr, sebagai peringatan, sebagai pelajaran untuk dihafal, untuk diamalkan. Fahal min muddakir, maka adakah dari kalian yang ingin atau akan mengambil pelajarannya? Nah, ini firman Allah untuk menguatkan kita bahwa Al-Quran itu dimudahkan. Gitu ya. Nah, sehingga pertanyaannya, bagaimana dengan kitab-kitab terdahulu ya yang ada saat ini? Maka mustahil untuk dihafalkan karena terlalu banyak versinya. Dihafal sekarang, minggu depan, bulan depan, ya, atau tahun depan sudah ada revisiannya. Gimana mau dihafal, ya? Dan perkataan manusia tentu akan susah dihafal karena banyak yang akan bertentangan dengan hati dan nurani kita. Karena yang menulisnya akan sesuai dengan kondisi, ya, hati dan pikirannya. Kalau sedang galau pasti nulisnya yang galau. Kalau butuh uang mungkin akan menulis yang memudahkan dia dapat uang dan seterusnya. Adapun firman Allah mudah karena dia betul-betul wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang menghafalnya akan memperoleh kemuliaan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan ini tahap turunnya Al-Qur'an, ya. Ada yang sekaligus, ada yang 23 tahun, ya. Allah Ta'ala dan seterusnya, ini maha sempurna, malaikat terbaik, nanti penguatan, ya, generasi terbaik. Baik,
Itu saja mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Yang terakhir penutup adalah kewajiban kita terhadap Quran ada 7. Ya, ada 7. 1, mengimaninya. 2, membacanya. 3, menghafalnya. 4, memahaminya. 5, mengamalkan isinya. Ya. Kemudian yang keenam adalah mengajarkan atau mendakwahkannya. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah membelanya. Ya, saat Al-Quran dicela, dihina, apalagi diinjak-injak, maka wajib kita bela. Nah, 7 inilah kewajiban kita terhadap Quran, terus sambil kita belajar. Ya, belajar baca Quran, belajar terus motivasi apa itu Al-Quran, baca terjemah Al-Quran, gitu. Dan berusaha kita amalkan panduan Al-Quran. Insya Allah hidup kita penuh dengan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Allahu a'lam bishawab. Itu saja mungkin Kang Usep, kalau ada yang ingin didiskusikan, falyatafaddal mashkura. Masya Allah Ustaz, Masya Allah, luar biasa sekali ya tentang Al-Quran. Yang tadinya kertas biasa saja gitu kan ya, dengan adanya Al-Quran menjadi mulia. Apalagi kita sebagai manusia ya, yang bisa napas, bisa segalanya, yang bisa berpikir. Ini kertas benda mati bisa mulia, apalagi kita yang hidup ya Ustaz ya. Masya Allah. Silakan bagi sahabat-sahabat yang akan bertanya, mungkin bisa lambaikan tangannya ya, silakan. Insya Allah untuk hari ini ada sesi bertanyanya, silakan bagi sahabat-sahabat. Ataupun tadi ada yang terakhir, sesi terakhir, kewajiban terhadap Al-Quran, yaitu mengimani, membacanya, menghafalnya, memahaminya, mengamalkannya, mengajarkannya, atau mendakwahkannya, dan membelanya. Itu ya Ustaz ya? Kebayang ya, yang kemarin yang waktu 212, Allahu Akbar, yang dari Ciamis, ya, Masya Allah, luar biasa. Ya, silakan, ini ada dari Bunda Santi, Ibu Santi. Silakan Ibu Santi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanyanya, kan Al-Quran diturunkan berangsur-angsur. Terus yang malam Lailatul Qadar itu diturunkannya sudah berupa buku atau bagaimana Ustaz? Barakallahu fiik. Bagus sekali pertanyaannya. Saya izin tampilkan sekali lagi ya. Alhamdulillah, ini bagus sekali pertanyaannya. Ketepatan dengan slide yang kita lewat ya. Ya boleh, mohon izin. Slide-nya kelihatan Kang Usep? Kelihatan Ustaz. Alhamdulillah. Nah ini yang barusan kita lewat, Ibu mohon izin. Jadi tahap turunnya Al-Quran itu ya dijelaskan oleh para ulama ada 2. Yang pertama pendapat sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ada 2 tahap. 1 ya, tahap yang pertama adalah turun sekaligus. Kapan ini? Yaitu saat malam Lailatul Qadar. Maksudnya turun sekaligus itu 30 juz itu 114 surat. Kapan? Saat malam Lailatul Qadar. Dari mana ke mana? Yaitu ya dari Allah ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu artinya langit dunia. Gitu ya. Berarti intinya tahap pertama ini Al-Quran belum diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, belum. Tapi Al-Quran masih diturunkan. Ya, masih persiapan berarti ya dari Allah Azza wa Jalla, kemudian diturunkan ke langit dunia. Sudah dekat dengan dunia nih, tapi masih belum sampai kepada Nabi. Ini terjadi sekaligus 30 juz di malam Lailatul Qadar. Sehingga sekali lagi kenapa malam Lailatul Qadar menjadi malam yang penuh mulia? Karena seluruh Al-Quran yang mulia itu, firman Allah itu turun di malam ini. Ya, tapi baru disimpan dulu di Baitul Izzah atau langit dunia. Tahap keduanya baru dicicil berangsur-angsur oleh malaikat Jibril di antaranya. Ya, disampaikan atas izin Allah. Ini sampaikan di hari Senin tanggal ini, ayat ini sampai ayat ini, dan seterusnya sampai 23 tahun. Rinciannya 23 tahun itu 13 tahun saat Nabi masih di Mekah dan 10 tahun saat Nabi sudah hijrah di Madinah.
gitu ya. Jadi totalnya 23 tahun. Quran itu lengkap turun 30 juz sesuai kondisi, situasi dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin Ibu ya. Mohon maaf, itu mungkin ya. Gimana Ibu Santi? Apakah sudah sesuai? Udah jelas ya Ibu? Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan bagi sahabat yang lainnya yang akan bertanya. Ustadz Afwan, udah lebih 4 menit, mungkin ada kesimpulannya Ustadz. Baik, alhamdulillah kita simpulkan. Jadi saat kita salah melabuhkan cinta kita kepada sesuatu, maka kita akan salah berpikir, salah bersikap, dan mungkin salah akhir dari yang akan kita dapatkan. Maka mencintai Al-Quran adalah salah satu jalan untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, bulan Ramadan ini juga sebenarnya disebut dengan bulan Al-Quran. Selain karena Al-Quran diturunkan kepada dari malaikat Jibril kepada Baitul Izzah ke langit dunia di malam Lailatul Qadar, maka ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Salah satunya dengan baca Quran. Mari kita semangat lagi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah untuk bersama Quran. Ya, kita cari guru-guru ngaji kita untuk belajar Quran dengan baik dan benar, ya. Dan jangan puas dengan hanya bisa ngaji saja tulisan Arabnya, tapi kita naikkan levelnya untuk membeli mushaf Al-Quran terjemah sehingga kita paham apa tuntunan dan panduan Al-Quran ini. Karena apa? Karena kalau kita fokus hanya bacanya saja, memang kita dapat pahala yang besar, tapi kita nanti kehilangan esensi Al-Quran sebagai panduan. Maka oleh sebab itu kita juga harus baca terjemahnya. Apa nih arti dari surat Al-Fatihah, ayat yang saya baca hari ini? Boleh jadi hari ini kita punya masalah, padahal hari ini juga Allah memberikan solusinya. Pada ayat yang tadi pagi kita baca, karena kita tidak baca terjemahnya, solusi itu lewat begitu saja. Nah, oleh sebab itu, kita baca ayat-ayat Al-Quran beserta terjemahnya. Mudah-mudahan kita jadi semangat untuk mengamalkannya, mengajarkannya, dan tumbuh kecintaan kita kepada Al-Quran, sehingga Allah akhirnya juga mencintai kita dan kita mendapatkan syafaat Al-Quran nanti di hari kiamat. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan, yang salah dari saya pribadi, yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita dengan Al-Quran dan Allah memberkahi kita di sisa akhir Ramadan ini. Amin ya Rabbal Alamin. Itu saja Kang Usep, hatur nuhun. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas pembelajarannya. Masya Allah, luar biasa sekali. Sampai-sampai mau nangis, Masya Allah ini. Tentang menjadikan mulia apabila dalam diri kita itu ada Al-Quran. Dan juga bagi sahabat-sahabat yang belum menyaksikan dari awal, insya Allah akan kami kirimkan untuk video siaran ulangnya ya sahabat-sahabat. Dan juga bagi sahabat-sahabat juga yang akan bertanya juga, yang masih kurang puas ataupun nanti pas udah beres program ini ada yang mau ditanyakan, insya Allah silakan kepada kami menyiapkan juga insya Allah untuk apabila pertanyaan dan juga akan disampaikan kepada Ustadz yang insya Allah mumpuni dalam ilmunya. Mungkin sekian Ustadz, terima kasih sahabat-sahabat semua, mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam tutur kata ataupun pengucapannya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan bikaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Kang DT Peduli ya, dari tim DT Peduli, Ustadz. Terima kasih sahabat semua. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.